Villa Danau itu bukan sekedar bangunan yang terbuat dari kayu jati dan kaca. Itu adalah satu-satunya tempat di bumi ini di mana bahu saya secara alami turun 2 inci karena saya Rian, 29 tahun, seorang desainer grafis lepas yang akhirnya menghasilkan cukup uang untuk tidak perlu memeriksa saldo rekening bank saya sebelum membeli biji kopi Gayo yang mahal. Dan minggu pagi itu dimulai seperti setiap hari minggu lainnya. Saya sedang duduk di dek kayu yang mengelilingi rumah, terbungkus selimut rajut, memandangi uap yang mengepul dari cangkir saya. Saat itu pukul 6.30 pagi. Burung-burung baru saja bangun. Dunia terasa bisa dikendalikan. Kemudian tanah berguncang. Awalnya saya pikir itu guntur, tetapi langit berwarna biru cerah tanpa awan. Gemuruh itu semakin keras. Geraman mekanis yang merusak ketenangan hutan. Saya berdiri, mencengkeram pagar, jantung saya berdebar gugup. Sebuah truk pindahan kuning besar, jenis yang memakan 2 jalur di jalan tol Cipularang, mundur secara agresif ke jalan masuk kerikil saya. Truk itu menghancurkan bunga hortensia yang telah saya habiskan 3 akhir pekan untuk menanamnya. Saya mendengar bunyi patah dahan yang memuakkan, bahkan sebelum saya melihat bumper menghantam semak itu. "Hei!" teriak saya, meletakkan cangkir saya di pagar dan berlari menuruni tangga kayu. "Hei, berhenti!" Truk itu mendesis berhenti. Rem anginnya mendesah keras. Pintu pengemudi tidak terbuka. Sebaliknya, sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di belakangnya, membunyikan klakson 2 kali. Klakson yang ceria dan penuh hak. Saya tahu klakson itu. Itu adalah suara kecemasan masa kecil saya yang bermanifestasi dalam bentuk fisik. Pintu pengemudi sedan terbuka dan keluarlah ayah saya, Bambang. Dia mengenakan pakaian patriarki akhir pekannya. Kemeja polo rapi yang dimasukkan ke dalam celana pendek haki, sepatu santai, dan kacamata hitam yang harganya lebih mahal dari motor pertama saya. Dia melihat ke arah bunga hortensia yang hancur, lalu ke arah saya, dan bahkan tidak meringis. Dia hanya menepuk tangannya. "Waktu yang tepat, Rian," dia berseru. Suaranya bergema di pepohonan. "Beritahu orang-orang pindahan ini untuk berhati-hati dengan grand piano itu. Saya tidak ingin ada satu goresan pun di atasnya." Ibu saya, Sri, muncul dari sisi penumpang. Dia memegang es kopi susu mahal dan melihat sekeliling properti dengan tatapan kritis, seolah-olah dia sedang memeriksa kamar hotel yang tidak cukup memuaskan baginya. "Bambang, cat di dinding luar ini terlihat agak kusam," katanya, benar-benar mengabaikan keberadaan saya. "Kita harus menggantinya dengan warna abu-abu batu. Warna coklat ini sangat menyedihkan." Saya berdiri di sana tanpa alas kaki di atas kerikil, merasakan batu-batu tajam menusuk kulit saya. "Bu?" "Ya, apa yang terjadi?" Ayah saya berjalan melewati saya, menepuk bahu saya dengan berat. "Cara Anda menepuk anjing yang tidak terlalu Anda sukai, tetapi Anda toleransi. Jangan hanya berdiri di sana, Nak. Bantu orang-orang itu dengan kotak-kotaknya. Kita punya hari yang panjang di depan kita." "Bantu mereka dengan kotak apa?" tanya saya. Suara saya naik 1 oktav. "Kenapa ada truk pindahan di jalan masuk rumah saya?" Ibu saya akhirnya menatap saya. Dia menurunkan kacamata hitamnya. Matanya memindai saya dari rambut saya yang berantakan hingga kaki telanjang saya. "Oh, Rian, jangan dramatis. Kami tidak ingin membuatmu khawatir dengan detailnya sampai semuanya selesai. Kami pindah ke sini." "Pindah ke sini," ulang saya. Kata-kata itu terasa seperti benda asing di mulut saya. "Untuk berapa lama? Seminggu?" Ayah tertawa. Tawa perut yang dalam yang tidak mencapai matanya. "Seminggu? Rian, lihat ukuran truk itu. Kami menjual rumah gedongan di Menteng. Kesepakatannya ditutup kemarin. Pembayaran tunai. Sangat menguntungkan." Dia merentangkan tangannya lebar-lebar, mencakup rumah saya, danau saya, tempat perlindungan saya. "Kami sudah pensiun sekarang. Dan di mana lagi yang lebih baik untuk menghabiskan masa pensiun emas kami selain di sini? Keluarga berkumpul lagi." Dia tidak bertanya. Dia tidak mengusulkan.
Dia hanya mengumumkannya seperti sedang mengumumkan cuaca. Invasi telah dimulai, dan saya bahkan tidak punya waktu untuk memakai sepatu. Kalian menjual rumah kalian? Saya menatap mereka. Kerikil menggigit lebih keras ke kaki saya. Tanpa memberitahu saya. Dan kalian begitu saja berasumsi kalian bisa pindah ke sini. Berasumsi? Ayah mendengus, memberi isyarat kepada kuli angkut untuk menurunkan jembatan truk. Dentingan logam menghancurkan sisa terakhir kedamaian pagi itu. Ini bukan asumsi, Rian. Ini keputusan keluarga. Kami orang tuamu. Rumah ini sangat besar. Kamu satu orang yang tinggal di villa 4 kamar tidur. Itu boros. Itu tidak boros. Ini milik saya, kata saya, mencoba menahan getaran dalam suara saya. Nenek mewariskannya kepada saya. Dan siapa yang memberi nenek tanah ini sejak awal? Ibu menyela, melangkah hati-hati menghindari genangan air. Uang keluarga, semuanya berputar kembali. Selain itu, kami perlu lebih dekat dengan alam. Tekanan darah ayahmu sudah sangat tinggi. Kamu tidak ingin menjadi alasan dia terkena stroke, kan? Itu dia. Kartu rasa bersalah dimainkan dalam 5 menit pertama. Itu adalah jurus andalan Ibu Sri. Serangan yang presisi. Saya tidak mengatakan kalian tidak boleh berkunjung, kata saya. Mencoba menetapkan batasan, betapapun lemahnya. Tapi tinggal di sini selamanya. Saya bekerja dari sini. Saya butuh ketenangan. Saya punya rutinitas. Kami tidak akan menghalangimu, kata ayah, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, sambil secara bersamaan mengarahkan seorang kuli angkut untuk menyingkirkan furnitur teras saya dari dek untuk memberi ruang bagi pemanggang barbeque berukuran besarnya. Kami hanya akan berada di latar belakang. Kamu bahkan tidak akan tahu kami ada di sini. Nah, di mana kamu ingin lemari porselen ini? Saya pikir ruang makan, tapi kita perlu memindahkan meja murahan milikmu itu. Meja murahan itu kayu jati solid, dan saya membuatnya sendiri. Bentak saya. Mereka tidak mendengar saya. Atau lebih tepatnya, mereka memilih untuk tidak mendengar saya. Mereka sudah berjalan menaiki tangga, mengklaim ruang. Saya mengikuti mereka. Kepanikan naik di dada saya seperti empedu. Menjelang siang, tempat perlindungan saya tidak bisa dikenali lagi. Ruang tamu minimalis saya, yang telah saya kurasi dengan nada tenang, netral, dan furnitur sederhana, sekarang dipenuhi dengan sofa bunga-bunga mereka, lemari jati berat, dan bertumpuk-tumpuk kotak pernak-pernik. Tapi pukulan nyata datang ketika saya naik ke lantai atas. Saya berjalan menuju kamar utama, kamar saya, kamar dengan balkon yang menghadap ke air, kamar tempat saya bangun setiap pagi dengan rasa aman. Pintunya terbuka. Bed cover saya, yang terbuat dari linen organik yang saya tabung untuk membelinya, telah dilucuti dari tempat tidur dan dilemparkan ke tumpukan di lorong. Pakaian saya ditarik keluar dari lemari dan dibuang di atasnya. Apa yang kalian lakukan? Saya tersentak, bergegas masuk ke kamar. Ibu ada di lemari pakaian, menggantung blus manik-maniknya. Ayah sedang memuji kasur, membal di atasnya. Agak keras gerutunya. Kita mungkin perlu membawa pelapis kasur kita. Keluar, bisik saya, lalu lebih keras. Keluar dari kamar saya. Ayah berhenti membal. Dia menatap saya, wajahnya mengeras. Rian, bersikaplah masuk akal. Ini kamar tidur utama. Ibumu dan saya adalah kepala keluarga ini. Kami membutuhkan ruang. Kamu masih muda. Kamu bisa mengambil kamar tamu di ujung lorong, yang dekat kantor. Itu lebih masuk akal. Masuk akal bagi saya untuk tidur di kamar tidur saya sendiri, di rumah saya sendiri, teriak saya. Ibu menghela napas. Suara tragis yang panjang. Bambang, dia sedang kumat lagi. Sudah kubilang dia tidak cukup stabil untuk tinggal sendirian di sini. Dia menoleh ke saya. Suaranya meneteskan simpati palsu. Sayang, kami melakukan ini untukmu. Kamu jelas butuh bantuan mengelola tempat ini. Lihat debu di papan lantai ini. Dan kami menghemat uangmu. Pikirkan belanjaan yang akan kami beli. Saya tidak butuh belanjaan kalian. Saya butuh kalian pergi. Ayah berjalan ke arah saya.
Dia adalah pria besar dan dia menggunakan ukurannya untuk mengintimidasi. Dia menjulang di atas saya, menghalangi cahaya dari jendela. "Dengarkan saya," katanya. Suaranya turun ke nada rendah dan berbahaya yang saya ingat dari masa kecil. "Kami menjual semuanya. Rumah di Menteng sudah tidak ada. Uangnya terikat dalam investasi. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Apakah kamu benar-benar akan mengusir orang tuamu yang sudah tua ke jalanan? Apakah itu dirimu? Apakah itu cara Ros membesarkan?" Saya membeku. Mereka telah membakar jembatan di belakang mereka. Mereka telah menjual rumah mereka, mungkin untuk melunasi hutang yang tidak mereka ceritakan kepada saya. Menilai dari surat-surat yang tampak mendesak yang saya lihat mengintip dari kotak bertanda pribadi dan menjebak saya. "Baik," kata saya. Suara saya hampa. "Kalian bisa tinggal selama beberapa minggu sampai kalian menemukan kontrakan. Tapi kalian tidak mengambil kamar saya." Ayah terkekeh, menepuk pipi saya. "Kita akan membicarakannya nanti. Mengapa kamu tidak membuatkan kami es teh manis? Orang-orang pindahan haus." Dia memunggungi saya dan mulai membongkar tongkat golfnya. Saya berdiri di sana sejenak, memandangi tempat tidur saya yang telanjang. Menyadari bahwa membicarakannya nanti berarti tidak akan pernah. Saya mengambil tumpukan pakaian saya dari lorong dan menyeretnya ke kamar tamu kecil yang menghadap ke jalan masuk. Saya tidak menangis. Saya terlalu terkejut untuk menangis. 48 jam pertama adalah kekaburan, kebisingan. TV menyiarkan berita politik dengan volume 50 dari fajar hingga senja. Dapur saya yang dulunya terorganisir dengan presisi militer, sekarang menjadi zona bencana remah-remah, tumpahan lengket, dan kaleng soda setengah kosong. Tapi saya mencoba menundukkan kepala. 2 minggu, kataku pada diri sendiri. Mereka akan muak dengan isolasi ini. Mereka orang kota. Mereka benci serangga. Mereka akan pergi. Saya mundur ke kantor rumah saya. Itu adalah ruangan kecil di lantai dasar. Tapi itu adalah jantung mata pencaharian saya. Saya memiliki 3 monitor yang dipasang, tablet gambar khusus, dan server berisi terabyte data klien. Itu satu-satunya ruangan yang belum mereka invasi. Pada Selasa sore, saya pergi keluar untuk belanja bahan makanan. Saya membeli ikan gurame yang cukup untuk 3 orang. Berpikir saya akan mencoba menjadi orang yang lebih dewasa. Saya akan memasak makan malam yang enak, mendudukkan mereka, dan menunjukkan daftar rumah kontrakan di kota. Saya masih beroperasi di bawah delusi bahwa mereka adalah orang dewasa yang rasional. Ketika saya kembali ke jalan masuk, saya melihat tumpukan itu. Tepat di sana, di sebelah tong sampah adalah buku sketsa saya, yang dari masa kuliah, yang berisi konsep awal untuk klien terbesar saya. Mereka dilemparkan ke tumpukan, berkibar di tiup angin. Di sebelahnya ada kursi kantor ergonomi saya yang tergeletak miring di lumpur. Saya membanting mobil ke posisi parkir dan berlari ke dalam. Pintu kantor saya terbuka lebar. Ibu ada di dalam. Dia telah mendorong meja saya, meja berdiri buatan khusus saya yang berat, ke sudut. Di tengah ruangan, dia telah menyiapkan meja kartu lipat yang ditutupi teka-teki jigsaw setengah jadi. "Apa yang ibu lakukan?" teriak saya. Itu adalah jenis teriakan yang merobek tenggorokan saya. Ibu mendongak, memegang potongan puzzle. "Oh, akhirnya kamu kembali. Ruangan ini memiliki cahaya alami terbaik, Rian. Ayahmu dan saya membutuhkan ruang hobi. Kamu tidak bisa mengharapkan kami duduk di depan TV sepanjang hari. Gimana peralatan saya?" Saya dengan panik memindai ruangan. Monitor saya ditumpuk secara berbahaya di lantai. Menara server saya digunakan sebagai tatakan gelas untuk teh botolnya. Itu sangat berantakan, dengusnya. "Semua kabel itu, kami membersihkannya. Kamu bisa bekerja di laptopmu di meja dapur, kan? Itu yang dilakukan orang-orang di kafe." "Saya seorang desainer grafis profesional," teriak saya, menyambar botol minuman dari server saya. "Ini pekerjaan saya. Ini yang membayar tagihan." Ayah muncul di ambang pintu, makan sebungkus keripik. "Pelankan suaramu," perintahnya. "Kamu membuat ibumu kesal." Dia membongkar kantor saya.
Dia membuang portofolio saya ke tempat sampah. Itu terlihat seperti sampah, kata ayah mengangkat bahu. Cuma gambar-gambar. Dengar, Rian, kamu perlu belajar berbagi. Kamu sudah terlalu lama hidup sendiri. Kamu menjadi egois. Egois? Saya gemetar sekarang. Saya membiarkan kalian tinggal di sini secara gratis. Saya membeli makanan dan kalian menghancurkan ruang kerja saya. Kami adalah orang tuamu. Ayah melangkah ke dalam ruangan, wajahnya memerah. Kami memberimu kehidupan. Semua yang kamu miliki adalah karena kami. Jika kami ingin menggunakan kamar di rumah ini, kami akan menggunakannya. Bukan ruangan ini, kata saya. Melangkah di antara dia dan komputer saya. Keluar sekarang. Ayah tertawa. Itu adalah suara yang kejam dan jelek. Dia mencondongkan tubuh mendekat. Napasnya berbau bumbu keripik. Berhentilah mencoba mengatur kami, Rian. Kami memilikimu. Kami membuatmu. Ini rumah kami karena kamu adalah properti kami. Kamu tidak berhak memberi perintah di sini. Dunia berhenti. Kami memilikimu. Itu bukan hanya kiasan baginya. Dia bersungguh-sungguh. Dia benar-benar percaya bahwa karena mereka melahirkan saya adalah perpanjangan dari kehendak mereka. Aset yang harus dicairkan atau dimanfaatkan sesuai keinginan mereka. Tidak ada negosiasi dengan ini. Tidak ada mencari kontrakan. Mereka adalah parasit, dan mereka telah menggali jauh ke dalam. Saya menatap ibu saya, yang dengan tenang memasang potongan biru ke langit teka-tekinya. Sama sekali tidak terganggu oleh pernyataan kepemilikan suaminya. Oke, kata saya. Suara saya tiba-tiba sangat pelan. Gemetar itu berhenti. Kejelasan yang dingin dan keras menyelimuti saya seperti lapisan es di danau. Oke, saya mengerti. Bagus, gerutu ayah, mengambil segenggam keripik lagi. Sekarang buatkan makan malam. Saya kelaparan. Saya berjalan keluar ruangan. Saya tidak pergi ke dapur. Saya pergi ke garasi. Saya mengambil kotak peralatan saya dan gerendel tugas berat yang saya beli berbulan-bulan lalu untuk pintu belakang, tetapi tidak pernah dipasang. Saya berjalan kembali ke kantor. Keluar, kata saya dengan tenang. Saya harus bekerja. Kami sedang memecahkan puzzle, rengek ibu. Keluar! Saya tidak berteriak. Saya hanya menatap mereka dengan mata mati. Sesuatu dalam ekspresi saya pasti membuat mereka gelisah, karena mereka mendengus, mengambil kotak puzzle mereka, dan pergi. Bergumam tentang betapa murungnya saya. Detik mereka keluar, saya menutup pintu. Saya mengebor ke dalam bingkai kayu jati yang kokoh. Saya memasang gerendel mati. Kemudian saya memasang kait pengunci kedua di dekat lantai. Saya memindahkan meja saya kembali. Saya memeriksa server saya. Ajaibnya, mereka masih berjalan. Saya duduk di kursi saya, dikelilingi oleh dengungan mesin-mesin saya. Saya tidak memasak ikan gurame. Saya tidak keluar untuk makan malam. Saya duduk di sana dan menatap pintu. Dan dalam pikiran saya menggambar garis kapur putih tebal. Itu dia, pikirku. Kalian ingin memiliki saya? Mari kita lihat seberapa besar nilai saya ketika saya berhenti berfungsi. Keesokan paginya, perang dimulai. Tapi itu bukan perang yang keras dengan meriam dan kavaleri. Itu adalah perang dingin, pengepungan. Saya bangun jam 5 pagi, berjam-jam sebelum mereka bergerak. Saya bergerak secara efisien seperti tentara di belakang garis musuh. Saya mengambil kulkas mini dari ruang bawah tanah, yang dulu saya gunakan untuk menyimpan minuman dingin untuk pesta, dan membawanya ke kantor saya. Saya juga memindahkan microwave ke sana. Saya menyerbu dapur, hanya mengambil barang-barang yang saya bayar. Bubuk protein khusus saya, kopi mahal, beras merah, almond. Saya meninggalkan mereka roti tawar murah, keju oles, dan sereal manis yang mereka minta saya beli. Saya mendirikan stasiun di sudut kantor saya. Pembuat kopi, pemanggang roti, sebotol air galon. Kemudian saya membuka laptop saya dan masuk ke portal penyedia layanan internet, ISP. Mari kita lihat, bisik saya pada diri sendiri. Manajemen perangkat. Saya melihat perangkat mereka terhubung. iPad ayah,
iPhone ibu, TV ruang tamu. Saya tidak memblokirnya. Itu akan terlalu amatir. Sebaliknya, saya mencekik bandwidth mereka. Saya menetapkan alamat MAC spesifik mereka ke kecepatan unduh 50 kilobit per detik. Kecepatan internet zaman telepon rumah, dial up. Cukup untuk memuat email yang penuh teks, tetapi sama sekali tidak berguna untuk streaming film, berita TV, atau video Facebook tanpa akhir yang ditonton ibu. Kemudian, saya membuat jaringan tersembunyi untuk diri saya sendiri, memprioritaskan lalu lintas data saya hingga 100%. Selanjutnya, keuangan. Saya masuk ke portal perusahaan listrik, PLN. Saya menghapus kartu kredit saya dari pembayaran otomatis. Saya melakukan hal yang sama untuk gas, pengumpulan sampah, dan air. Saya mengalihkan semua pemberitahuan ke tanpa kertas, paperless, dan mengarahkannya ke alamat email lama yang digunakan ayah saya untuk usaha bisnisnya. Email yang saya tahu dia periksa mungkin sebulan sekali. Pada pukul 8 pagi, saya terkunci di kantor saya dengan teko kopi segar dan headphone peredam bising saya menyala. Pada pukul 9.30 pagi, gedoran dimulai. Duk, duk, duk. "Rian, TV-nya rusak!" Ayah berteriak melalui pintu. Saya tidak menjawab. Saya membesarkan volume daftar putar fokus saya. Suara hujan ambien. "Rian, buka pintu ini. Saya tidak bisa memeriksa pasar saham. Internetnya mati." Saya mengetik pesan Slack ke klien saya. "Proyek sesuai jadwal. Kami akan mengirim draft siang ini." Gagang pintu bergetar hebat. Dia mencoba memaksa masuk. Grendel itu bertahan kuat. Itu adalah suara yang indah. Bunyi klak jiggle dari pintu yang terkunci melawan kemarahan seorang pria yang merasa berhak. Ponsel saya bergetar. SMS dari ayah. "Internet mati. Perbaiki." Lalu satu lagi. Sarapan. Saya membalas. "Saya sedang bekerja. Saya sedang mengejar tenggat waktu. Hubungi penyedia internet jika ada masalah." Ada sereal di lemari. Saya melihat 3 titik gelembung mengetiknya muncul dan menghilang selama 5 menit. Akhirnya, dia menyerah. Saya tinggal di ruangan itu selama 10 jam. Saya buang air kecil di kamar mandi dalam yang terhubung dengan kamar tamu, yang juga telah saya kunci dari dalam, pada dasarnya menciptakan suite tertutup untuk diri saya sendiri. Saya makan almond dan apel untuk makan siang. Ketika saya akhirnya muncul jam 6 sore untuk mengambil air segar, rumah itu sunyi senyap. Tetapi ketegangannya cukup tebal untuk mencekik. Ayah sedang duduk di sofa menatap layar TV kosong yang tampak seperti awan mendung. Ibu ada di dapur dengan agresif mengolesi mentega pada sepotong roti bakar. "Kamu membuat kami kelaparan," kata ibu tanpa berbalik. "Ada banyak makanan," kata saya, mengisi galon saya. "Bukan makanan," bentaknya. "Tidak ada rendang, tidak ada kentang, dan internetnya rusak. Ayahmu melewatkan acaranya." "Saya bukan dukungan teknis, Bu. Dan saya bukan koki. Kami adalah tamu." Ayah meraung dari ruang tamu. "Kamu memperlakukan tamu dengan hormat." "Kalian bukan tamu," kata saya, menutup galon saya. "Kalian mengatakannya sendiri. Kalian memiliki saya. Kalian memiliki rumah ini. Tentunya pemilik tahu cara membayar tagihan listrik atau memasak makanan. Jangan sok pintar denganku." Ayah memperingatkan, berdiri. "Perbaiki internet sekarang." "Saya tidak bisa. Saya harus bekerja." "Kamu hanya main-main di komputer itu. Percayalah apa yang kalian inginkan." Saya berjalan kembali ke kantor saya. "Jika kamu berjalan melewati pintu itu, Rian," ancam ayah, "jangan berharap kami akan bersikap baik lagi." Saya menatapnya. Benar-benar menatapnya. Saya berhenti mengharapkan itu sejak lama ya. Saya menutup pintu. Saya mengunci grendelnya. Klik. Malam itu, saya mendengar mereka bertengkar. Ayah berteriak tentang betapa tidak bersyukurnya saya. Ibu menangis tentang betapa sulit hidupnya. Mereka memesan pizza. Saya mencium bau pepperoni tercium di bawah pintu. Mereka tidak menawari saya sepotong pun. Mereka meninggalkan kotaknya di meja kopi. Babak kedua telah dimulai. Dan mereka tidak tahu, saya sudah menulis ulang akhir ceritanya. Pada hari ke-7, rumah mulai berbau.
Itu bukan bau busuk yang tiba-tiba, tetapi pembusukan yang lambat dan merayap. Dimulai dengan sampah. Ayah menolak membawa tong sampah menuruni jalan masuk yang panjang ke jalan karena sakit pinggangnya kambuh, dan ibu mengklaim manikurnya terlalu segar untuk menyentuh kantong plastik. Jadi, mereka hanya menumpuk kantong hitam di beranda belakang. Di bulan Juli, panas memanggang sampah sampai aroma kulit melon busuk dan daging lama meresap melalui celah-celah jendela. Di dalam, tidak jauh lebih baik. Wastafel adalah formasi geologis piring kotor. Lapisan bubur oatmeal kering, lasagna yang mengeras, dan ampas kopi bertumpuk tinggi dengan berbahaya. Saya berjalan melewati dapur untuk mengambil air, menahan napas. "Rian?" Ibu memanggil dari ruang tamu. Dia sedang mengecat kuku kakinya di meja kopi saya. Tidak ada handuk di bawahnya. "Kita kehabisan tisu dapur." "Beli saja," kata saya. Tidak menghentikan langkah. "Dengan mobil apa?" dia mendengus. "Ayahmu membawa sedan ke klub. Kamu perlu pergi ke toko." "Saya sedang bekerja, Bu." "Kamu selalu bekerja," rengeknya. "Ya Tuhan, kamu membosankan. Tidak heran kamu masih lajang." Saya mengertakkan gigi dan kembali ke tempat perlindungan kantor saya. Kontrasnya sangat mencolok. Ruangan saya sejuk, berbau pemoles lemon dan ozon. Sisa rumah berbau bir murah ayah dan parfum bunga ibu yang menyengat, aroma yang mencoba menutupi bau kelalaian yang mendasarinya. Malam itu listrik berkedip. Kemudian, dengan bunyi tung yang pasti, semuanya menjadi gelap. UPS, catu daya tak terputus, saya berbunyi bip panik, menjaga server saya tetap hidup. Saya segera menyimpan pekerjaan saya. Di luar pintu saya, kekacauan meletus. "Apa-apaan ini?" ayah meraung. "Saya sedang menonton pertandingan." "Rian!" ibu menjerit. "Apakah kamu memutus sekering dengan komputer-komputer itu?" Pintu saya bergetar. Saya membukanya sedikit. Lorong itu gelap gulita. Ayah berdiri di sana. Senter ponsel menyilaukan saya. "Perbaiki," tuntutnya. "Turun ke kotak sekering." "Itu bukan sekering ya," kata saya tenang, seperti danau beku. "Itu tagihannya." "Apa? Tagihan listrik?" "Saya menghapus kartu saya dari akun minggu lalu. Saya berasumsi pemilik rumah akan menangani utilitas." Ayah tergagap. Kamu membiarkan listrik diputus ke orang tuamu sendiri? Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa banyak makanan di kulkas?" "Saya tahu berapa banyak makanan saya di kulkas saya," kata saya. "Dan kulkas saya berjalan dengan cadangan baterai. Punya kalian, bagaimanapun, mungkin mulai hangat sekarang." Dia menerjang ke depan, mencengkeram kusem pintu. "Bayar sekarang." "Tidak." "Bayar, Rian. Atau demi Tuhan. Saya akan mengambil palu ke menara server milikmu itu." Saya menatapnya dalam cahaya keras senter. Dia tampak gila. Keringat membasahi bibir atasnya. Ini bukan gertakan. Dia adalah seorang pria yang merasa kendalinya tergelincir, dan dia akan menghancurkan barang-barang untuk mendapatkannya kembali. "Baik," kata saya. "Saya akan membayarnya, tetapi saya mencatat transaksi ini sebagai pinjaman." Ayah berhutang kepada saya 5 juta rupiah. Ya, masukkan ke tab saya," cibirnya, mundur. "Nyalakan saja lampunya kembali, panas sekali di sini." Saya menutup pintu. Saya menggunakan hotspot saya untuk masuk ke situs PLN. Saya membayar tagihan plus biaya penyambungan kembali. Saya men-screenshot tanda terima dan menyimpannya di folder bernama Bukti. Kemudian, saya duduk dalam kegelapan sejenak, mendengarkan mereka merayakan di ruang tamu ketika dengungan AC kembali. "Lihat," ayah membual. "Kamu hanya harus tegas dengannya. Dia lemah, dia menyerah." Saya tidak menyerah. Saya sedang menghitung. Setiap rupiah yang mereka paksa saya keluarkan adalah alasan lain. Saya tidak akan merasa bersalah tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Titik puncaknya tidak datang dari tagihan. Itu datang dari gergaji mesin. Itu Rabu pagi. Saya sedang melakukan panggilan Zoom dengan klien mengenakan blazer di atas celana piyama saya ketika raungan mekanis memecah udara. Itu lebih keras dari truk pindahan.
itu dekat. "Maafkan saya," kata saya kepada klien. "Beri saya 1 detik." Saya mematikan mikrofon dan berlari ke jendela. Ayah berdiri di halaman belakang menunjuk. Seorang pria dengan pakaian kotor sedang menderu gergaji mesin di pangkal pohon beringin tua. Jantung saya berhenti. Pohon itu berusia ratusan tahun. Nenek Ros biasa membacakan cerita untuk saya di bawah pohon itu. Kami mengubur kucing kesayangannya di bawah pohon itu. Itu adalah jangkar dari seluruh properti. "Tidak!" saya berteriak, berlari keluar pintu belakang. "Berhenti! Hentikan!" Pria dengan gergaji mesin berhenti, membiarkan mesinnya menyala. Ayah berbalik, tampak kesal. "Apa masalahmu sekarang?" "Yah, ayah tidak bisa menebang pohon itu. Itu pohon nenek. Itu menghalangi pemandangan rumah perahu," kata ayah, menunjuk dengan cerutunya. Saya ingin melihat air dari kursi malas. Plus, daun-daunnya menyumbat talang air. Itu hama. Itu bukan hama. Itu adalah penanda sejarah. Ayah tidak bisa menebangnya. "Saya sudah membayar orang ini," kata ayah, berbalik ke pekerja. "Lanjutkan, sobat." "Turunkan gergajinya, Pak. Jangan." Saya menerjang ke depan, tapi ayah menangkap lengan saya. Cengkeramannya memar. "Masuk ke dalam, Rian," desisnya. "Saya sedang meningkatkan nilai properti. Suatu hari, ketika kamu mewarisi tempat ini kembali dari kami, jika kamu beruntung, kamu akan berterima kasih kepada saya." "Ini rumah saya." Saya menangis sekarang. Air mata kemarahan yang murni dan impoten. "Dan saya ayahmu," dia berteriak di atas deru gergaji mesin. "Jangan mempermalukan saya di depan pembantu." Pekerja itu memandang di antara kami dengan tidak nyaman. Pak, Mas ini sepertinya cukup kesal. Mungkin kita harus menunggu." "Tebang pohon sialan itu," perintah ayah. "Atau kamu tidak dibayar." Pria itu mengangkat bahu, menderu mesin, dan giginya menggigit kulit kayu. Saya melihat semprotan serbuk gergaji pertama terbang ke udara. Rasanya seperti dia memotong kulit saya sendiri. Saya tidak bisa menonton. Saya berbalik dan berlari kembali ke dalam, membanting pintu begitu keras hingga kacanya bergetar. Saya pergi ke kantor saya dan mengunci pintu. Saya duduk di bawah meja saya, menutupi telinga saya, tetapi saya masih bisa merasakan getaran gergaji melalui papan lantai. Gerak, lalu bunyi gedebuk yang mengguncang tanah. Keheningan. Mereka telah membunuhnya. Mereka benar-benar telah membunuhnya. Saya merangkak keluar dari bawah meja. Saya menyeka wajah saya. Saya tidak merasa sedih lagi. Saya merasa dingin. Dingin membeku. Saya mengambil ponsel saya. Saya menggulir melewati ayah dan ibu ke kontak yang belum saya hubungi dalam 2 tahun. Pak Santoso, Real Estate. Dia menjawab pada dering kedua. "Rian, apakah semuanya baik-baik saja?" "Pak Santoso," kata saya. Suara saya stabil dan tanpa emosi. "Saya ingin menjual rumah ini." "Oh ya, pasarnya cukup baik. Tapi saya tidak ingin mendaftarkannya." Saya memotongnya. "Saya ingin penawaran tunai, hanya investor. Pengembang, saya tidak peduli jika mereka ingin mengubahnya menjadi tempat parkir. Saya ingin keluar. Penutupan dalam 7 hari atau kurang." Ada jeda. "Rian, itu biasanya berarti harga akan jatuh. Dan apakah kamu yakin? Nenekmu mencintai tempat itu." "Nenek saya sudah tiada," kata saya, melihat keluar jendela ke tunggul pohon beringin, di mana ayah sekarang sedang melakukan tos dengan penebang pohon. "Dan rumah ini sudah dikompromikan. Dapatkan saja saya pembeli dengan kondisi apa adanya, tanpa inspeksi." "Oke," kata Pak Santoso, merasakan kebulatan tekad dalam nada bicara saya. "Saya sebenarnya punya kontak di perusahaan pengembangan resor. Mereka sudah mengincar garis pantai itu selama bertahun-tahun. Saya bisa menelpon." "Telepon mereka, katakan pada mereka jika mereka bisa menutup transaksi pada hari Senin, itu milik mereka." Saya menutup telepon. Saya melihat ke dinding tempat foto nenek. Dan saya di bawah pohon itu biasa digantung sebelum ibu menurunkannya untuk memasang tanda Live, Love, Love. "Maafkan aku, Nenek," bisikku. "Tapi aku harus membakarnya untuk menyelamatkan diriku sendiri." Sabtu tiba. Hari pesta syukuran rumah.
Ayah telah mengundang semua orang. Tante Tini, Om Agus, sepupu-sepupu saya dari Jakarta yang belum saya ajak bicara selama 5 tahun. Dia ingin memamerkan kesuksesannya. Rumah itu kacau balau. Ibu telah membeli pita pesta murah dan menggantungnya dengan canggung di langit-langit saya yang tinggi. Ada pendingin berisi bir yang meneteskan kondensasi ke lantai kayu keras saya. Saya mencoba untuk tinggal di kamar saya. Tetapi, ibu membuka kunci pintu dari luar. Dia telah menemukan kunci darurat yang saya sembunyikan di laci dapur. Kesalahan amatir di pihak saya. Berpakaianlah, perintahnya. Keluarga sudah ada di sini. Berhenti bertingkah seperti pertapa. Saya mengenakan kemeja hitam polos dan berjalan keluar. Rasanya seperti berjalan ke rumah orang asing. Ada orang di mana-mana tertawa, minum, memperlakukan rumah saya seperti asrama. Rian! Tante Tini memekik dari dapur. Dia adalah seorang wanita yang memakai terlalu banyak motif macan tutul dan memiliki suara seperti engsel berkarat. Itu dia, Bapak Kos. Dapur menjadi sunyi. Beberapa sepupu terkikik. Bapak Kos? Tanya saya, mengambil air soda. Ibumu memberitahu kami, kata Tante Tini, menusuk dada saya dengan kuku yang dimanikur. Menagih sewa orang tuamu sendiri setelah mereka jatuh pada masa-masa sulit. Sangat durhaka. Saya menatap ibu. Dia sibuk mengatur telur balado, menghindari tatapan saya. Saya tidak menagih sewa mereka, kata saya keras. Mereka belum membayar sepeser pun. Faktanya, saya membayar tagihan listrik minggu ini karena mereka membiarkannya diputus. Oh, berhentilah berbohong, Om Agus menimpali bir di tangan. Bambang memberitahu kami tentang biaya yang kamu tuntut, biaya internet, biaya makanan. Kamu memperhitungkan setiap sen dengan mereka. Mereka mencekik penggunaan internet mereka sendiri, kata saya, merasakan panas naik di pipi saya. Dan mereka memakan semua makanan saya. Lihat, Tante Tini menoleh ke ruangan. Egois generasi ini. Kami membelikanmu popok, Rian. Kami membayar biaya dokter gigimu. Dan sekarang, setelah ayahmu pensiun dan hanya menginginkan sedikit kedamaian di tepi danau, kamu menjadikannya transaksi. Mereka menjual rumah mereka seharga 500 miliar lebih, teriak saya. Sebenarnya jauh lebih banyak, miliaran. Di mana uang itu? Mengapa mereka memeras saya jika mereka begitu kaya? Ayah melangkah ke dalam lingkaran. Dia tampak berbahaya. Uang itu ada di deposito. Dia berbohong dengan lancar. Untuk masa depan, untuk keluarga. Tapi kamu fokus pada saat ini, pada keluhan kecilmu. Kecil? Saya menunjuk ke jendela. Ayah menebang pohon nenek. Itu gulma, ayah meraung. Itu membusuk, sama seperti sikapmu. Keluarga bergumam setuju. Tidak bersyukur, manja, sulit. Saya melihat sekeliling ruangan. Saya melihat wajah-wajah yang saya kenal seumur hidup saya. Wajah-wajah yang seharusnya mencintai saya, tetapi yang saya lihat hanyalah penghakiman. Mereka adalah sarang lebah, dan saya adalah virusnya. Saya menyadari saat itu bahwa tidak ada gunanya memenangkan argumen ini. Logika tidak bekerja di sini. Fakta tidak penting bagi mereka. Saya adalah properti yang tidak berfungsi. Saya melihat gelas air soda di tangan saya. Saya membuka jari-jari saya dan membiarkannya jatuh. Prak! Kaca pecah di lantai. Soda memercik ke sepatu Tante Timi. Kamu melewatkan satu titik, kata saya kepada ayah. Kemudian saya berbalik dan berjalan pergi. Mau kemana kamu? Ibu menjerit. Bersihkan ini. Saya sudah selesai membersihkan kekacauan kalian, kata saya tanpa menoleh ke belakang. Saya berjalan langsung ke kantor saya. Saya mengunci gerendel mati, saya mengunci kait lantai. Kemudian saya memakai headphone saya, memutar volume ke maksimal, dan mengeluarkan kontrak yang telah dikirim Pak Santoso melalui email 1 jam yang lalu. Harga penawaran, 13 miliar rupiah. Tunai. Tanggal penutupan, Senin. Saya mengambil pena digital saya. Saya menandatangani Rian Santoso di garis putus-putus. Mereka sedang berpesta di rumah yang sudah menjadi mayat. Mereka hanya belum mengetahuinya. Senin pagi terasa bukan seperti awal minggu, dan lebih seperti hitungan mundur pada bom.
Udara di rumah itu berat, menyesakkan. Saya tahu rutinitas ayah. Dia telah bergabung dengan klub golf lokal segera setelah kedatangan, membebankan biaya keanggotaan ke kartu kredit yang saya curigai sudah macet, dan waktu bermainnya jam 9 pagi tepat. Ibu punya janji di salon kelas atas di Bandung jam 10 pagi. Saya melihat email konfirmasi muncul di iPad-nya, yang dia tinggalkan tidak terkunci di meja dapur. Dia mendapatkan paket peremajaan penuh, 5 juta rupiah. Sempurna. Pukul 9.15 pagi, Sedan ayah keluar dari jalan masuk. Pukul 9.45 pagi, GrabCar ibu tiba karena ayah membawa mobil. "Jangan tunggu kami," seru ibu saat dia pergi. "Saya mungkin pergi belanja setelahnya." "Selamat bersenang-senang," kata saya, menyeruput kopi hitam saya. Begitu GrabCar menghilang di tikungan pohon pinus, saya beraksi. Saya mengirim pesan kepada Pak Santoso. "Situasi aman. Anda punya waktu 1 jam." 10 menit kemudian, sebuah SUV perak meluncur. Pak Santoso melangkah keluar, tampak gugup. Dia adalah pria yang baik, teman nenek, dan dia jelas merasa bersalah tentang apa yang kami lakukan. Mengikutinya adalah 2 pria berjas biru tua yang tajam. Mereka tidak terlihat seperti pembeli rumah. Mereka tampak seperti hiu berkulit manusia. "Rian," kata Pak Santoso, menjabat tangan saya. "Ini bapak-bapak dari PT Pembangunan Wijaya, Pak Sterling dan Pak Kain." "Senang bertemu dengan Anda," kata saya. "Masuklah, tetap pakai sepatu Anda. Saya tidak peduli dengan lantainya." Saya memimpin mereka melewati rumah. Ruang tamu adalah bencana. Botol bir kosong di atas perapian. Tumpukan majalah mode ibu di lantai. Pak Sterling menendang mainan anjing liar. Ibu secara impulsif mengadopsi anak anjing Pomeranian 3 hari yang lalu tanpa bertanya kepada saya. "Strukturnya bagus," gumam Pak Kain mengetuk dinding. "Tapi tata letaknya kuno." "Kita tidak mempertahankan strukturnya," Pak Sterling mengoreksinya, melihat keluar jendela ke arah danau. "Nilainya adalah rekaman tepi laut. Kita bisa memuat 4 kabin sewa mewah di lot ini jika kita mengubah zonasi." Pak Santoso tersentak. "Anda akan merobohkannya. Tapi batu alamnya, perapiannya." "Kita membeli tanahnya, Santoso," kata Sterling. Dia menoleh ke saya. "Kita bisa menutup transaksi pada hari Senin. Transfer kawat tunai. Tetapi kami butuh kepemilikan jam 8 pagi. Kosong." "Rumah ini tidak akan kosong," kata saya. Suara saya datar. "Tapi sertifikatnya akan menjadi milik Anda. Seperti yang kita diskusikan, Anda penghuni yang tidak sah." Sterling menyeringai. "Penyerobot lahan?" "Keluarga," saya mengoreksi. "Orang tua saya, mereka menolak untuk pergi. Mereka percaya mereka memiliki tempat ini." Sterling mengangguk perlahan. "Kami mengangani sengketa semacam ini sepanjang waktu. Tim hukum kami sangat agresif. Begitu akta dialihkan, mereka masuk tanpa izin di properti perusahaan. Kami biasanya membawa polisi untuk peninjauan awal." "Itu cocok untuk saya," kata saya. Pak Santoso menatap saya dengan mata sedih. "Rian, apa kamu yakin? Begitu kamu menandatangani ini, tidak ada jalan kembali. Nenek Ros membangun tempat ini." Saya melihat keperapian tempat nenek biasa duduk sebelum ibu memindahkannya ke garasi, karena itu menyeramkan. Saya melihat noda di permadani tempat ayah menumpahkan anggur merah dan menyalahkan saya. Saya melihat tunggul pohon beringin di halaman. "Nenek Ros meninggalkan saya sebuah rumah," kata saya lembut. "Tapi ini bukan rumah lagi. Ini kandang. Dan saya perlu membeli jalan keluar saya." Saya mengambil papan klip dari Sterling. Kontraknya sederhana. Penjualan apa adanya. 13 miliar rupiah. Tanggal penutupan Senin depan. Saya menandatanganinya. Tinta itu tampak hitam dan permanen. "Selesai," kata Sterling memeriksa arlojinya. "Kami akan menyimpan dana di escrow pada hari Jumat. Dilepaskan kepada Anda Senin pagi setelah pencatatan akta." "Senin jam 8 pagi," ulang saya. "Bawa polisi." Mereka pergi secepat mereka datang. Saya menghabiskan 1 jam berikutnya dengan panik membersihkan jejak kaki mereka dan mengangin-anginkan rumah untuk menghilangkan aroma kolon mahal.
Ketika ibu pulang jam 2 siang mengeluh tentang kutikulanya, rumah itu persis seperti yang dia tinggalkan. Dia tidak tahu dia berdiri di tanah pinjaman. Rabu malam, ketegangan pecah dengan cara yang berbeda. Ayah pulang mabuk. Bukan mabuk yang berantakan, tetapi jenis mabuk yang sombong dan kejam, di mana dia merasa seperti raja dunia dan orang lain adalah petani. Dia membanting gulungan kertas ke meja dapur saat saya sedang membuat sandwich. "Cetak biru," dia mengumumkan. Saya melihat ke bawah. Itu adalah gambar di serbet bernoda minyak, tetapi dia telah menstaples cetakan dari perusahaan kolam renang ke sana. "Jacuzzi," katanya, menunjuk jari seperti sosis ke kertas. Tepat di dek, dan kita memperpanjang dek keluar 3 meter, bungkus di samping. "Ya, dek itu struktural," kata saya lelah. Ayah tidak bisa begitu saja menstaples ekstensi ke sana. Saya berbicara dengan kontraktor hari ini. Dia bisa mulai minggu depan. Dia butuh deposit. Dia menatap saya dengan penuh harap. "Oke," kata saya. "Apakah ayah punya uangnya?" "Jangan pura-pura bodoh, Rian," bentaknya. "Saya tahu tentang dana warisan yang ditinggalkan Ros. Aset likuid." Darah saya menjadi dingin. Dana itu adalah jaring pengaman saya. Itu tidak besar. Mungkin 500 juta rupiah tersisa setelah pinjaman kuliah. Tapi hanya itu yang saya miliki. "Uang itu untuk keadaan darurat," kata saya. "Ini darurat!" Ayah berteriak, membanting tangannya ke meja. "Punggung saya sakit sekali. Saya butuh hidroterapi. Dan ibumu menginginkan ruang berjemur. Kami meningkatkan asetmu. Saya tidak memberi ayah 300 juta untuk jacuzzi." "Kamu anak egois." Dia melangkah ke arah saya. "Saya adalah kepala keluarga ini. Apakah kamu mengerti? Saya membuat keputusan selama 30 tahun. Saya menaruh makanan di mejamu. Sekarang giliranmu untuk membayar iuranmu." "Saya membayar iuran saya ketika kalian pindah ke sini. Bebas sewa," kata saya. Mundur sampai saya menabrak meja dapur. "Bebas sewa?" Dia tertawa. "Kamu berhutang segalanya pada kami. Perbaikan mobil di 2015, biaya kuliah." "Saya membayar biaya kuliah saya sendiri." "Kami ikut menandatangani," dia menjerit. "Itu risiko kredit, itu nilai. Sekarang kamu akan pergi ke bank dan kamu akan menulis cek kasir ke kontraktor Miller seharga 300 juta. Atau, demi Tuhan, saya akan melucuti setiap kabel tembaga di rumah ini sebelum saya membiarkan kamu mengusir kami." Dia mengancam akan memusnahkan isi rumah saya. Saya melihat wajahnya yang merah dan bercak-bercak. Saya menyadari dia akan melakukannya. Dia akan membakar semuanya hanya untuk menjadi benar. Saya perlu mengulur waktu. Saya harus sampai ke hari Senin. "Oke," kata saya menundukkan mata. "Oke ya, ayah menang." Dia berkedip, terkejut dengan penyerahan tiba-tiba itu. "Saya bagus, sudah waktunya. Tapi saya tidak bisa melakukannya secara online." Saya berbohong. "Ini rekening perwalian. Saya harus pergi ke bank secara langsung untuk mengotorisasi penarikan di atas 100 juta. Dan bank tutup besok untuk pemeliharaan server. Saya bisa pergi Senin pagi." "Senin?" Dia mengerutkan kening. "Kenapa tidak Jumat?" "Saya ada rapat sepanjang hari Jumat. Senin pagi adalah yang paling awal. Saya akan pergi pertama kali jam 9 pagi." Dia mendengus, memproses ini. "Baik, Senin pagi. Tapi jangan berpikir kamu bisa keluar dari ini. Saya sudah memberitahu kontraktor dia mendapatkan pekerjaannya." "Saya tidak akan menghindar," kata saya. "Senin akan menjadi hari besar bagi kita semua." "Anak pintar." Dia mengulurkan tangan dan meremas bahu saya dengan keras. Itu bukan kasih sayang. Itu adalah klaim kepemilikan. "Sekarang ambilkan saya bir." Saya berjalan ke lemari es. Saya mengambilkannya bir. Saya menyerahkannya padanya. "Senin," pikirku. Tunggu saja sampai hari Senin. Malam-malam adalah yang paling sulit. Rumah itu biasanya begitu sunyi. Sekarang dipenuhi dengan suara kehadiran mereka. Bahkan ketika mereka sedang tidur. Ayah mendengkur seperti gergaji mesin. Ibu memiliki mesin sleep apnea yang mendesah berirama. Kamis dan Jumat berlalu dalam kabur kepatuhan palsu. Saya mengangguk ketika ibu berbicara tentang mengecat ulang dapur.
Saya setuju ketika ayah menunjukkan katalog pemanggang mahal. Saya memainkan peran anak yang kalah dengan sempurna. Tapi Jumat malam, pekerjaan nyata dimulai. Saya menunggu sampai jam 2 pagi. Dengkuran mencapai puncaknya. Saya berpakaian legging hitam dan hoodie, merasa seperti pencuri kucing di rumah saya sendiri. Saya telah memarkir mobil saya di ujung jalan di tempat Pak Maman tua. Dia adalah tetangga yang berteman dengan saya bertahun-tahun yang lalu. Seorang pensiunan tentara yang galak, yang membenci ayah saya pada pandangan pertama. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya memindahkan beberapa barang ke gudang dan membutuhkan ruang jalan masuk. Dia tidak bertanya. Saya mulai dengan kantor saya. Saya tidak bisa mengambil meja itu terlalu berat. Tetapi saya mengambil server. Saya membungkusnya dengan selimut dan membawanya keluar pintu belakang melalui hutan ke mobil. Selanjutnya, barang-barang sentimental. Ini adalah bagian yang menyakitkan. Saya merayap ke ruang tamu. Cahaya bulan menyaring melalui jendela, menyinari kekacauan yang telah mereka buat. Saya melangkahi tumpukan majalah golf ayah. Saya pergi ke rak buku built-in. Saya mengambil edisi pertama buku nenek. Saya mengambil album foto yang ibu dorong ke rak paling bawah untuk memberi ruang bagi boneka porselennya. Saya mengambil guci kecil abu anjing masa kecil saya. Saya bergerak diam-diam, hantu di dalam mesin. Setiap derit papan lantai membuat jantung saya berdebar kencang di tulang rusuk saya. Pada satu titik, ibu bergeser dalam tidurnya dan batuk. Saya membeku, mencengkeram sekotak piringan hitam ke dada saya, berjongkok di belakang sofa. Jika mereka menangkap saya sekarang, jika mereka melihat saya memindahkan barang-barang keluar, permainan akan berakhir. Ayah akan secara fisik menghentikan saya. Dia bahkan mungkin menjadi kasar. Menit berlalu. Dengkuran berlanjut. Saya menghembuskan napas. Saya melakukan 4 perjalanan ke mobil. Kaki saya terbakar, tetapi adrenalin saya melonjak. Saya tidak bisa mengambil furniture. Saya tidak bisa mengambil lukisan di dinding. Saya tidak bisa mengambil permadani. Saya harus meninggalkan cukup banyak barang agar terlihat dihuni. Saya melihat kursi berlengan favorit saya, yang saya duduki untuk membaca setiap pagi. Saya menyentuh kain beludrunya. Selamat tinggal, pikirku. Pada jam 4 pagi, mobil saya penuh sesak. Saya menutupi kotak-kotak di kursi belakang dengan selimut gelap, sehingga tidak akan terlihat melalui jendela. Saya berjalan kembali ke rumah untuk terakhir kalinya. Saya berdiri di tengah dapur. Baunya bir basi dan ketidakpedulian. Saya pergi ke lemari es dan mengambil botol kombucha terakhir saya. Saya meminumnya sambil berdiri di sana dalam kegelapan. Saya bukan hanya mengemas kotak. Saya mengemas rasa bersalah saya. Selama bertahun-tahun, saya telah memikul beban kebahagiaan mereka, hutang mereka, harapan mereka. Saya telah mencoba memperbaikinya. Saya telah mencoba menjadi anak yang mereka inginkan. Saya meremukan botol kosong dan melemparkannya ke tempat sampah daur ulang. Saya kembali ke kamar tamu saya, mengunci pintu, dan berbaring di tempat tidur dengan pakaian lengkap. Saya tidak tidur. Saya menyaksikan langit-langit berubah dari hitam menjadi abu-abu, menjadi merah muda pucat fajar. Sabtu dan Minggu hanyalah permainan menunggu. Minggu pagi, hari Minggu terakhir, anehnya normal. Ayah dalam suasana hati yang baik. Dia sedang makan pancake yang dia buat dengan sangat berantakan dan tidak dibersihkan, dan berbicara tentang jacuzzi. Saat bak itu dipasang, katanya, melambaikan garpunya. Kita akan mengadakan pesta 17 Agustusan. Undang seluruh lingkungan. Tunjukkan pada mereka siapa keluarga Santoso. Itu terdengar besar, kata saya, mencuci piring saya sendiri. Kamu perlu berpikir besar, Yan, tambah ibu, menggulir ponselnya. Itu masalahmu. Kamu berpikir kecil. Kamu senang dengan hal-hal kecil. Kami memiliki visi. Visi, ulang saya. Benar, saya menghabiskan hari di kantor. Saya bekerja. Pada kenyataannya, saya menghapus hard drive saya.
Saya mengformat komputer desktop yang saya tinggalkan. Saya menghancurkan setiap dokumen fisik dengan nama saya di atasnya. Rekening koran, pengembalian pajak lama, catatan medis. Saya tidak meninggalkan apapun selain debu. Jam 5 sore, saya muncul. Saya menyandang ransel di bahu saya. Isinya laptop saya, hard drive saya, dan paspor saya. "Mau kemana kamu?" tanya ibu. Dia sedang menonton reality show tentang ibu rumah tangga yang berkelahi. "Saya harus pergi ke kota," kata saya, "untuk pertemuan klien besok, yang tentang penarikan dana perwalian. Ingat, saya perlu persiapan." "Oh," kata ayah, tidak memalingkan muka dari TV. "Benar, uangnya. Bagus. Jangan lupa, ceknya harus ditujukan kepada kontraktor Miller." "Saya tidak akan lupa," kata saya. "Kapan kamu akan kembali?" tanya ibu. "Beberapa hari," saya berbohong. "Proyek ini intens, saya mungkin menginap di hotel." "Baik," dia melambaikan tangannya. "Pastikan saja kamu meninggalkan uang tunai untuk pizza. Kami kehabisan uang tunai." Saya berjalan ke konter. Saya meletakkan amplop putih tebal di sana. Kelihatannya berisi uang. "Ini," kata saya, "semua yang kalian butuhkan ada di sana." "Terima kasih, Nak," ayah mendengus. "Mengemudi dengan aman. Jangan lecetkan mobilnya." Saya berdiri di sana selama 1 detik lebih lama. Saya ingin berteriak. Saya ingin mengguncang mereka. Saya ingin mengatakan, "Apakah kalian mencintai saya? Apakah kalian bahkan melihat saya?" Tapi saya melihat bagian belakang kepala mereka. Bintik botak ayah. Akar rambut ibu yang diwarnai. Mereka terpaku pada layar, nyaman dalam penaklukan mereka. Mereka tidak peduli. Mereka tidak akan pernah peduli. Saya berbalik. Saya berjalan keluar pintu belakang. Udara di luar segar. Matahari terbenam di atas danau, melukis air dengan rona ungu dan emas. Itu sangat indah. Saya berjalan menyusuri jalan masuk melewati bunga hortensia yang hancur, yang mulai berubah menjadi coklat. Saya berjalan melewati tunggul pohon beringin. Saya sampai di mobil saya di tempat Pak Maman. Dia sedang duduk di berandanya meraut tongkat. "Kamu pergi, Nak?" tanyanya. "Ya, Pak Maman," kata saya, membuka kunci mobil saya. "Saya pergi." "Kamu akan kembali?" Saya melihat atap rumah bentuk A saya terlihat melalui pepohonan. "Tidak," kata saya. "Saya rasa tidak." Dia mengangguk, meludah ke rumput. "Bagus. Orang-orangmu itu, mereka tidak benar. Kamu lari jauh-jauh." Saya berniat begitu. Saya masuk ke dalam mobil. Saya tidak melihat ke kaca spion saat saya pergi. Saya berkendara 15 km ke sebuah motel di pinggiran Bandung. Saya check-in, membayar tunai, dan duduk di tempat tidur. Saya membuka ponsel saya dan memeriksa umpan kamera keamanan untuk terakhir kalinya. Ayah sedang membuka amplop itu. Saya melihat wajahnya berubah. Dia mengeluarkan kertas-kertas itu. Bukan uang tunai, bukan cek. Itu adalah salinan transfer akta dan salinan jadwal penggusuran yang disediakan oleh PT Pembangunan Wijaya. Saya melihat mulutnya terbuka dalam teriakan yang tidak bisa saya dengar karena saya telah mematikan audionya. Dia melemparkan kertas-kertas itu ke lantai. Dia mulai menyerbu di sekitar dapur. Ibu mengambil kertas-kertas itu, membacanya, dan jatuh ke kursi. Saya menutup aplikasi. Saya menghapusnya dari ponsel saya. Saat itu pukul 8 malam. 12 jam, bisik saya ke kamar motel yang kosong. 12 jam sampai bulldozer datang. Saya bangun jam 6 pagi pada hari Senin di kamar motel. Spraynya gatal dan AC-nya bergetar seperti mesin sekarat. Tapi saya tidur lebih nyenyak daripada yang saya alami dalam 3 minggu. Saya mandi, berpakaian jas dan celana jeans paling tajam saya. Baju zirah untuk pertempuran terakhir. Dan pergi ke kedai kopi sekitar 1 km di jalan dari Villa Danau. Saya memarkir mobil saya di tempat di mana saya memiliki pandangan yang jelas tentang jalan utama menuju properti. Saya memesan kopi hitam besar. Saya duduk di mobil, saya menunggu. Pukul 7.45 pagi, parade dimulai. Itu hampir puitis.
Pertama, sedan hitam Pak Sterling, pengembang. Kemudian, 2 truk pickup tugas berat dengan logo PT Pembangunan Wijaya di pintu. Dan akhirnya, bagian utamanya. Sebuah truk flatbed besar yang membawa ekskavator kuning, diikuti oleh mobil polisi. Mereka datang lebih awal. Bagus. Ponsel saya duduk di dashboard. Saya menatapnya. Itu tenang. Keheningan sebelum teriakan. Pukul 8.03 pagi, ponsel saya menyala. Itu bergetar begitu keras di dashboard plastik. Itu membuat suara mendengung seperti tawon marah. ID penelpon. Ayah. Saya membiarkannya berdering sekali. 2 kali. 3 kali. Saya menyesap kopi. Lalu saya mengangkatnya. Halo? Rian! Teriakan itu begitu keras hingga saya harus menjauhkan ponsel dari telinga saya. Itu bukan hanya kemarahan. Itu adalah kepanikan murni yang tak tercemar. Siapa orang-orang ini? Ada polisi di jalan masuk. Selamat pagi ya, kata saya. Suara saya tenang, mantap, dan dingin. Itu adalah pemilik baru. Pemilik baru? Apa yang kamu bicarakan? Suruh mereka pergi. Beritahu mereka ini properti pribadi. Ini properti pribadi, saya setuju. Hanya saja bukan milik saya lagi. Dan jelas bukan milik ayah. Kamu menjualnya? Suaranya pecah. Turun dari teriakan menjadi desisan tercekik. Kamu benar-benar menjualnya? Saya menandatangani dokumen penutupan minggu lalu. Pada jam 8 pagi hari ini, sertifikat itu milik PT Pembangunan Wijaya. Ayah saat ini sedang masuk tanpa izin. Kamu anak... Racun itu kembali seketika. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami punya hak. Kami tinggal di sini. Kalian adalah tamu yang terlalu lama menginap. Dan karena penjualannya adalah apa adanya, dan kepemilikan segera, kalian harus mengosongkan tempat itu sekarang. Saya tidak akan pergi kemana-mana, dia meraung. Saya akan menelpon polisi. Polisi sudah ada di sana ya. Itu mobil polisi yang ayah lihat. Pak Sterling tidak main-main dengan penyerobot. Saya mendengar ibu berteriak di latar belakang. Mantel bulu saya, perhiasan saya. Bambang, lakukan sesuatu. Rian, hentikan ini. Ayah memohon, beralih taktik ke keputusasaan. Hentikan ini sekarang, kita bisa bicara. Kita bisa memperbaiki pohonnya. Saya akan membayar kembali tagihan listriknya. Katakan saja pada mereka itu kesalahan. Itu bukan kesalahan, kata saya. Itu adalah solusi. Solusi? Kamu membuat orang tuamu menjadi gelandangan. Kalian membuat diri kalian sendiri menjadi gelandangan ketika kalian menjual rumah kalian sendiri dan mencoba mencuri rumah saya, kata saya. Ayah punya uang dari rumah menteng itu kan? Gunakan itu. Pergi ke hotel. Saya dengar hotel Melati di jalan raya masih kosong. Saya akan menuntutmu, dia berteriak. Saya akan mengambil semua yang kamu miliki. Ayah bisa mencoba, kata saya. Tapi saya akan menyimpan uang itu untuk pengacara jika saya jadi ayah. Ayah akan membutuhkannya ketika pengembang menagih ayah atas keterlambatan pembongkaran. Pembongkaran? Kata itu menggantung di udara. Oh, apakah saya tidak menyebutkannya? Kata saya. Melihat truk ekskavator kedua bergemuruh melewati saya menuju rumah. Mereka tidak mempertahankan rumah itu ya. Mereka merobohkannya hari ini. Keheningan. Keheningan mutlak di ujung sana. Kamu menghancurkan rumah nenek, bisiknya. Tidak ya, kata saya. Mata saya berkabut untuk pertama kalinya. Saya menghancurkan alat tawar-menawar ayah. Selamat tinggal. Saya menutup telepon. Saya memblokir nomornya. Kemudian, saya memblokir nomor ibu. Saya memasukkan gigi mobil. Saya tidak akan pergi ke rumah itu. Saya tidak ingin melihat pemandangannya. Tapi saya perlu melewati ujung jalan. Saya perlu melihat bahwa itu nyata. Saya mengemudi perlahan melewati pintu masuk ke jalan masuk yang panjang. Saya tidak berbelok, tetapi saya bisa melihat melalui pepohonan yang menipis. Itu adalah pemandangan yang kacau. Polisi berdiri di beranda, tangan diikat pinggang, berbicara dengan ayah. Ayah mengenakan jubah mandinya. Tangannya melambai liar. Wajahnya topeng kemarahan merah. Ibu sedang duduk di salah satu kursi taman yang saya beli.
terisak di tangannya. Para pengangkut dari perusahaan pengembangan tidak membantu mereka berkemas. Mereka hanya membawa barang-barang keluar dan meletakkannya di halaman. Sebuah lampu, koper, sekotak sereal. Detail yang paling mencolok bagaimanapun adalah pria dengan rompi oranye. Dia berjalan mengelilingi rumah dengan kaleng semprot. Psst, psst. Dia menyemprotkan warna oranye neon cerah pada dinding kayu sider yang indah. Lalu, satu lagi di jendela depan. Itu adalah tanda kematian bagi sebuah bangunan. Saya merasakan kepedihan-kesedihan untuk kayu dan kaca itu, untuk kenangan nenek membaca di dekat perapian. Tapi kemudian saya melihat ayah. Dia menunjuk ke arah polisi, kemungkinan mengeluarkan kartu, "Apakah kamu tahu siapa saya?" Polisi itu hanya menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke mobil polisinya. Mereka kecil. Dari jarak ini, dilucuti dari kekuatan mereka atas saya, mereka tampak sangat kecil. Hanya dua orang yang marah dan merasa berhak berdiri di halaman yang bukan lagi milik mereka, dikelilingi oleh puing-puing keputusan buruk mereka sendiri. Saya terus mengemudi. Saya tidak berhenti sampai saya berada 50 mil jauhnya di tempat peristirahatan di jalan tol. Saya menepi, mematikan mesin, dan menyandarkan kepala saya ke kursi. Ponsel saya berdengung lagi. Bukan panggilan kali ini, SMS dari Tante Tini. Tega sekali kamu? Ibumu histeris. Mereka ada di jalanan. Kamu monster. Saya mengetik kembali. Mereka punya 500 miliar lebih dari penjualan rumah mereka. Mereka baik-baik saja. Berhenti memanjakan mereka. Kemudian saya memblokir Tante Tini. Saya memeriksa rekening bank saya. Transfer kawat dari perusahaan hak milik belum masuk. Itu akan memakan waktu beberapa jam. Tetapi konfirmasi email ada di sana. Transaksi dimulai, saya bebas. Saya pergi ke Jakarta. Saya check-in ke hotel yang bagus, yang sangat bagus. Dengan layanan kamar dan pemandangan cakrawala, jauh dari danau atau pohon pinus manapun. Malam itu, saya memesan steak dan segelas anggur merah. Saya duduk di dekat jendela dan menyaksikan lampu-lampu kota menyala. Saya memikirkan garis kapur yang telah saya gambar di kepala saya berminggu-minggu yang lalu. Saya telah melangkahinya. Saya telah membakar jembatan, perahu, dan dermaga. Ponsel saya berdengung untuk terakhir kalinya. Itu adalah pesan suara dari nomor yang tidak dikenal. Saya ragu-ragu, lalu memainkannya di speaker. Itu ayah. Dia terdengar mabuk. Kamu pikir kamu menang? Dia melantur. Kamu pikir kamu pintar? Kamu bukan apa-apa tanpa kami. Kami yang membuatmu. Kamu akan datang merangkak kembali ketika kamu kehabisan uang. Kamu selalu begitu. Saya tertawa. Tawa keras yang tulus yang mengejutkan pelayan yang membawakan makanan penutup saya. Saya tidak akan pernah kembali, kata saya ke telepon. Saya menghapus pesan suara itu. Saya tidak menyimpannya sebagai bukti. Saya tidak butuh bukti lagi. Vonis telah dijatuhkan. 3 bulan telah berlalu sejak hari bulldozer tiba. Villa Danau itu sudah hilang. Pak Santoso mengirimi saya gambar beberapa minggu yang lalu. Itu hanya tanah sekarang, diratakan dengan bendera konstruksi yang menandai di mana kabin mewah baru akan pergi. Melihat ruang kosong tempat rumah itu berdiri, terasa aneh. Rasanya seperti melihat bekas luka yang akhirnya sembuh. Mungkin jelek, tapi tidak lagi berdarah. Saya menggunakan uang dari penjualan untuk membeli kondominium kecil dan modern di Jakarta Selatan. Lantainya beton, langit-langit tinggi, dan 0 kamar tamu. Itu adalah persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan bagi saya. Tidak ada kamar tamu berarti tidak ada tamu. Saya memblokir orang tua saya dalam segala hal. Tetapi informasi masih mengalir melalui selentingan keluarga. Ternyata, ayah mencoba menuntut saya. Dia menemukan pengacara yang bersedia mengambil uangnya dan mengajukan gugatan yang mengklaim penelantaran orang tua dan pelanggaran kontrak lisan. Pengacara saya, seorang hiu bernama Pak Arif, yang saya sewa dengan hasil penjualan, menghancurkannya dalam 2 minggu. Dia menyajikan email, pesan teks, dan akta yang membuktikan bahwa saya adalah pemilik tunggal. Dia juga menunjukkan bahwa mereka telah menjual tempat tinggal utama mereka sendiri secara sukarela.
Hakim membatalkan kasus tersebut dan memerintahkan ayah untuk membayar biaya hukum saya. Terakhir, saya dengar mereka tinggal di rumah kontrakan di Depok. Mereka menghabiskan sebagian besar tabungan mereka untuk pindahan, gugatan hukum, dan mempertahankan gaya hidup mereka. Ibu memposting kutipan pasif-agresif yang tidak jelas di Facebook tentang anak-anak yang tidak tahu berterima kasih, dan air susu dibalas air tuba. Saya tidak memeriksa halamannya. Saya tidak peduli. Mereka masih memberitahu orang-orang bahwa saya mencuri rumah pensiun mereka. Mereka bermain korban kepada siapapun yang mau mendengarkan. Tetapi lingkaran mereka menyusut. Orang-orang akhirnya bosan dengan drama itu. Sedangkan saya sedang menjalani terapi. Terapi saya mengatakan saya memiliki banyak pemrograman ulang yang harus dilakukan. Kami berbicara tentang konsep kepemilikan, bukan rumah, tetapi diri sendiri. Selama 29 tahun, saya percaya saya berhutang nyawa kepada mereka karena mereka memberikannya kepada saya. Saya percaya cinta adalah hutang yang harus saya bayar dengan kepatuhan. Saya percaya bahwa menetapkan batasan adalah tindakan kekerasan. Saya tahu lebih baik sekarang. Kemarin, saya membeli tanaman, semak hortensia kecil untuk balkon saya. Saya menanamnya di pot keramik biru. Saya menyiramnya. Itu duduk di sana di bawah sinar matahari, hidup dan mekar. Tidak ada yang akan menghancurkannya dengan truk. Tidak ada yang akan memberitahu saya bahwa itu adalah gulma. Saya duduk di balkon saya pagi ini minum kopi dari cangkir yang saya selamatkan dari rumah. Kebisingan Jakarta keras, sirene, lalu lintas, konstruksi. Tetapi bagi saya itu terdengar seperti musik. Itu terdengar seperti kepemilikan. Saya menyadari sesuatu yang penting. Kamu tidak bisa memperbaiki orang yang tidak ingin diperbaiki. Orang tua saya tidak menginginkan seorang anak laki-laki. Mereka menginginkan rencana pensiun. Mereka tidak menginginkan rumah. Mereka menginginkan kerajaan tempat mereka bisa memerintah. Dengan menjual rumah itu, saya tidak hanya mengambil atap mereka. Saya mengambil panggung mereka. Dan tanpa penonton, pertunjukan akhirnya berakhir. Terkadang larut malam, saya bertanya-tanya apakah saya terlalu keras. Saya bertanya-tanya apakah saya seharusnya membiarkan mereka tinggal dan menderita melaluinya selama 10 atau 20 tahun lagi. Kemudian saya ingat suara gergaji mesin yang menebang pohon beringin nenek. Saya ingat ayah berkata, "Kami memilikimu." Dan saya tidur seperti bayi. Jadi itulah cerita saya. Saya membakar warisan saya sampai rata dengan tanah untuk melarikan diri dari orang-orang yang membesarkan saya. Sekarang saya harus bertanya kepada Anda, juri internet yang terhormat. Apakah saya bertindak terlalu jauh dengan menjual rumah di luar sepengetahuan mereka tanpa peringatan? Atau apakah ini satu-satunya cara untuk akhirnya memutus tali? Tolong beritahu saya pemikiran jujur Anda di komentar di bawah. Saya membaca setiap satu dari mereka. Dan jika Anda menikmati kisah kepatuhan jahat dan balas dendam nuklir ini, silakan tekan tombol suka itu dan berlangganan saluran ini. Nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan yang penuh drama. Terima kasih sudah mendengarkan dan ingat, kamu tidak berhutang kedamaianmu kepada siapapun, bahkan keluarga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.